Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Apakah itu tekanan hidrostatis? Tekanan seperti kita sebelumnya itu tekanan pada zat padat, sekarang tekanan pada zat cair. Hidro artinya air, statis artinya diam. Berarti kita mempelajari tekanan zat cair dalam keadaan diam. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, pernahkah kalian berenang? Mungkin kalian pernah berenang atau menyelam ya. Nah, ketika berenang atau menyelam, apa yang dapat kalian rasakan terhadap telinga kalian? Ternyata telinga kalian mungkin merasakan semakin dalam, semakin ke dalam, ternyata telinga kalian terasa semakin sakit. Nah, itu karena tekanan dari zat cair tersebut. Atau yang berikutnya, yaitu dari gambar dari LK kalian yang sudah kalian praktekkan kemarin itu dengan menggunakan botol air mineral, botol bekas air mineral di sini dilubangi. Ibu membuat di sini ada 5 lubang dengan ketinggian kedalaman yang berbeda-beda. Ini lubang yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Ternyata air pada lubang yang pertama yang paling dalam, yaitu air memancar semakin jauh. Sementara lubang yang paling atas, yaitu kedalamannya yang paling kecil, air memancar tidak terlalu jauh. Kenapa bisa demikian? Itu akan kita pelajari berikutnya. Nah, ini tekanan hidrostatis, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair atau fluida yang diam. Nah, ini pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah melihat tempat pencucian mobil kok bisa diangkat dengan alat yang sederhana, hanya pencet tombol saja gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Kenapa kita? Menurut hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dan sama besar. Itu sehingga tadi yang pancuran tadi memancur semua gitu. Berikutnya tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh yang pertama massa jenis zat cair, tergantung benda tersebut ke dalam zat cair jenis apa. Yang kedua percepatan gravitasi, yang ketiga kedalamannya. Percepatan massa jenis kedalaman itu yang biasanya di sini kalian salah kaprah ya. Yang disebut kedalaman itu diukur dari ketinggian dari permukaan zat cair, bukan dari bawah. Nah, berikutnya tekanan secara matematis, tekanan hidrostatis itu dituliskan pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana P itu singkatan dari pressure, hidrostatis, tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Yang berikutnya Rho itu adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G, percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H, kedalaman. Itu 3 hal yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama tadi massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Semuanya berbanding lurus. Sehingga dikalikan pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, kesimpulannya semakin ke dalam, maka tekanan zat cair semakin besar. Hal ini seperti bisa kita rasakan tadi itu ketika kita menyelam atau berenang, semakin ke dalam telinga kita semakin sakit. Nah, sekarang cek kemampuan kalian. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, dan berapa besar tekanan hidrostatisnya. Sini kalian tinggal memasukkan angkanya, kedalaman atau H-nya sudah ada, massa jenis atau Rho-nya ada, dan konstanta gravitasinya atau G sudah ada. Tinggal memasukkan angkanya, mengalihkan tadi seperti itu. Itu mungkin, silahkan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.